3, 2, 1. Close the kantin. Gimana nih? Bentar ya. Ini kayak masih gelap banget nih ya. Kayak lightingnya kurang banget ini. Setuju. Ganti gak sih? Lighting. Kalah. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa sih nih? Oke, sekarang kita akan membahas tentang demokrasi. Menarik nih. Setuju banget. Sebelum mulai, kayaknya kita mau perkenalan dulu gak sih? Iya. Kenalin. Perkenalkan, nama saya Alvin. Perkenalkan, nama saya Robi Jamil. Perkenalan, nama saya Muhammad. Kayaknya di sini kita mau ngomongin topik yang lumayan menarik guys. Iya. Tentang demokrasi nih, demokrasi. Nih, Indonesia kan katanya tuh negaranya demokrasi kan. Tapi kok mau berbicara lagi takut sih? Gimana itu maksudnya itu? Takut hilang kali itu. Ini kan tentang demokrasi. Katanya kan orang masih pada kayak takut nih bersuara gitu kan. Padahal katanya negara demokrasi. Nah sebelum kita lanjut nih pembahasan selanjutnya, jelasin dulu dong demokrasi itu apa sih? Demokrasi itu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaannya itu berasal dari rakyat. Dan menjamin kebebasan berbicara, berpendapat, dan juga terlibat dalam pembuatan keputusan. Nah, kalian kan tadi udah jelasin tuh kan maksudnya demokrasi itu apa. Tapi yang kayak kalian jelasin itu kan terlalu teori gitu, terlalu teori. Nah, ini saya pengen nanya nih. Ini kalau misal teori tentang demokrasi itu bisa nggak sih tercerminkan dalam praktiknya? Nggak semua aspek kok bisa diterapkan dengan baik, sebab ada faktor-faktornya seperti sejarah, budaya, politik, dan politik lokal. Ya itu bisa ngejelasin sih kayak mengapa meski negara membrand dirinya sebagai negara demokrasi masih ada kayak ketakutan sama kayak kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian orang. Oke, tadi kan kalian udah bicara nih tentang demokrasi itu apa dan teori demokrasi kalau dijalani secara praktik itu bagaimana ya kan. Nah, jadi sekarang kita tuh udah lanjut nih ke bagian selanjutnya, ke topik selanjutnya. Nih, topik selanjutnya kalian bisa tebak nggak sih apaan? Apaan keluarnya? Saya kasih clue deh. Apa tuh? Takut. Ayo. Debel. Takut banget. Bukan. Oh, Bukan takutan itu. Oh, salah. Mau tahu gak takutnya apa? Apa tuh? Takut tambah dewasa. Ada. Oke. Back to the topic ya. Oke, sekarang kan kita udah masuk ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya ini nih tentang mengapa takut berbicara. Nah, dari sini tuh timbul pertanyaan nih. Katanya kan negara ini negara demokrasi, tapi kok mau berbicara aja tuh kayak masih takut dan khawatir gitu. Tuh menurut kalian tuh gimana? Ya, jadi menurut saya ada salah satu faktor utama, yaitu konsekuensi sosial dan ekonomi. Nah, kadang pendapat kontroversial bisa menyebabkan stigma, isolasi, bahkan ancaman pekerjaan dan kehidupan seseorang. Menurut saya juga ada situasi di mana polarisasi politik yang ingin menciptakan lingkungan yang tidak mendukung di diskusi terbuka. Orang mungkin akan merasa takut untuk mengungkapkan pandangan yang berbeda karena takut dianggap sebagai lawan politik. Oke, jadi topiknya ini tuh batasan hukum dan propaganda. Kita kan lagi ada di negara demokrasi nih. Pasti orang-orang tuh bebas dong berbicara. Tetapi juga ada batasan hukum tertentu nih. Jadi bagaimana nih hal ini mempengaruhi kebebasan orang untuk berbicara gitu? Batasan hukum menurut saya seperti ujaran kebencian, perfitnahan, dan ancaman fisik. Selain itu juga ada media dan propaganda yang dapat mempengaruhi isu tersebut. Kalau misal emang itu nih jawabannya nih. Jadi kita lanjut nih ke topik selanjutnya, yaitu mempertegas kebebasan berbicara dalam demokrasi. Jadi bagaimana kita akan membangun lingkungan gitu loh yang lebih baik dalam kebebasan berbicara gitu, walaupun masih ada ketakutan dan kekhawatiran. Gimana tuh? Oke, jadi pendidikan dan pemahaman yang lebih baik itu penting dalam berdemokrasi, serta hak-hak individu dapat membantu dan mengatasi ketidakpastian. Oke guys, jadi cukup sekian nih dari podcast kita berdua. Ya. Kan enggak sih, tadinya bertiga, sekarang jadi berdua. Berkurang, hilang kayak pulau. Bercanda. Oke, jadi cukup sekian dari podcast kelompok kita yang tentang demokrasi.
Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next time.